Selamat datang di video induksi LC Bu Malati. Semangat pagi! Pada video kali ini, kita akan membahas tentang aktivitas tanggap darurat kebakaran, miss operasi, warning level, dan productive mindset. Selamat belajar! Keadaan darurat. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan harus dilakukan tindakan atau pertolongan segera mungkin untuk meminimalisir terjadinya tingkat kerusakan atau kerugian yang lebih parah. Salah satu contoh keadaan darurat adalah fire case atau kebakaran pada unit. Berikut adalah langkah tanggap darurat kebakaran pada unit. Jika melihat tanda-tanda kebakaran seperti asap atau percikan api, jangan panik. Stop operasi dan hentikan unit sesegera mungkin, sembari membunyikan klakson panjang untuk memperingatkan rekan kerja atau unit yang ada di sekitar lokasi kejadian bahwa sedang terjadi darurat kebakaran. Netralkan transmisi, aktifkan parking brake, dan matikan engine. Untuk unit A2B, stop operasi, turunkan attachment, aktifkan safety lock lever, dan matikan engine. Lihat dan perhatikan titik api, jangan terburu-buru. Skenario 1, apabila sumber api berasal dari area yang dijangkau sistem fire suppression, segera cabut pin dan aktifkan fire suppression. Laporkan kejadian ke CCR melalui radio jalur emergency. Laporkan juga ke pengawas tempat untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Segera turun dari unit dengan 3 body contact dan mengamankan diri. Skenario 2, jika sumber api berasal dari area yang tidak terjangkau sistem fire suppression, jangan panik. Pastikan proses parkir sesuai prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Gunakan APD dan keluar dari kabin dengan hati-hati. Ambil apar, guncangkan apar, cabut pin, tekan handle apar, dan semprotkan apar ke titik api searah dengan arah angin. Laporkan kejadian ke CCR melalui radio jalur emergency. Laporkan juga ke pengawas setempat untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Segera turun dari unit dengan 3 body contact dan mengamankan diri. Jika api tidak kunjung padam dan membesar, aktifkan fire suppression dari aktivator alternatif yang biasanya terdapat di sekitar tangga unit. Apabila mengalami kondisi darurat, kita berkewajiban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Command Center Room atau CCR PT Braukol. Penyampaian informasi ke CCR dapat dilakukan bila terjadi flooding, illness, spill, fire case, work incident, landslide, water incident, equipment incident, vehicle incident, security issue, dan terorisme. Pelaporan ke CCR dalam keadaan darurat dapat melalui nomor telepon 0554 234 77 atau pada nomor telepon genggam 0811 5400 148. Nomor GSM ini juga menerima laporan tertulis berupa SMS. Dan yang terakhir melalui radio komunikasi di channel emergency. Berikut ini adalah contoh pelaporan keadaan darurat ke CCR melalui radio channel emergency. Perhatikan dengan seksama bagaimana pelaporan ke CCR secara lisan. Petugas CCR akan menanyakan, jawablah ya, berikan nama Anda, nomor telepon, dan ID number Anda. Ucapkan dengan jelas, jangan terburu-buru. Kemudian petugas CCR akan bertanya, sebutkan uraian kejadian termasuk jam kejadian yang Anda laporkan. Setelah itu, petugas CCR akan bertanya, sebutkan di mana lokasi kejadian termasuk nama area, gedung, kilometer berapa, atau alamat yang sesuai tempat kejadian darurat terjadi.
Selanjutnya CCR akan bertanya. Sebutkan kondisi korban dengan jelas kepada petugas CCR. Ingat, jangan tutup atau putus hubungan telepon atau radio sebelum diberitahukan oleh petugas CCR. Keakuratan dari semua informasi yang Anda berikan akan ditegaskan kembali oleh petugas CCR. Jangan putus atau selah jika terjadi komunikasi mengenai insiden melalui radio. Emergensi CCR monitor. Monitor, apakah Anda melaporkan keadaan darurat? Ya Pak, nama saya Angga Pratama, kode SID 9KMLP, nomor handphone saya 085123456789. Baik Pak Angga Pratama, kejadian darurat apa yang Anda laporkan? Baik Pak, saya ingin melaporkan kejadian spill di unit saya Cat 777-138. Pada pukul 11.30 saya mengalami kebocoran hose yang mengakibatkan kebocoran oli yang cukup banyak Pak, sekitar 20-an liter. Baik Pak Angga, saya pastikan dulu apakah tumpahan olinya masih mengalir atau sudah berhenti? Sudah berhenti Pak, tadi seketika saya langsung stop operasi dan matikan engine-nya Pak. Baik Pak, di mana lokasi kejadiannya Pak Angga? Lokasinya di Gerdas SW3 Pak, bisa diakses lewat jalan masuk WMP 18 atau juga bisa lewat Escort Point 8 Pak di jalan Gua SW4. Oke, baik Pak Angga, tim kami akan segera meluncur lewat Escort Point 8. Apakah ada pengawas Bapak yang bersedia mengawal kami dari Escort Point ke Gerdas Pak Angga? Ada Pak, ada, beliau bersedia. Baik, terima kasih Pak. Kami terima laporannya, apakah ada informasi lain yang ingin ditambahkan? Tidak ada Pak, tidak ada. Baik Pak Angga, kalau tidak ada yang ditambahkan lagi, laporan saya terima, silakan untuk bisa diakhiri. Informasikan ke pengawasnya untuk standby di Escort Point 8 Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, sekarang kita simak yuk, apa itu misoperasi? Misoperasi adalah kesalahan dalam mengoperasikan alat yang dilakukan operator sehingga mengakibatkan kerusakan unit. Berikut ini adalah contoh kasus misoperasi dan petunjuk pencegahannya. Coasting in neutral. Coasting in neutral adalah suatu kejadian di mana unit bergerak dalam kecepatan tinggi dan lever transmisi pindah ke posisi netral. Misoperasi ini akan merusak transmisi dan komponen powertrain lainnya. Pencegahannya adalah jangan menetapkan lever transmisi sebelum unit benar-benar berhenti atau kondisi unit masih berjalan. Overrunning. Overrunning adalah kondisi di mana unit bergerak dengan putaran engine di atas 2200 rpm atau range merah. Kejadian ini biasanya terjadi ketika unit melintas di jalan menurun. Misoperation ini dapat merusak engine. Pencegahannya adalah dengan mengaktifkan fungsi ARC sebelum memasuki jalan turunan. Abusive adalah melakukan pemindahan gigi transmisi dari posisi netral ke maju atau dari netral ke mundur, sementara putaran engine masih tinggi. Misoperasi ini akan menyebabkan hentakan atau impact pada transmisi dan powertrain. Biasanya, kejadian ini terjadi di area disposal setelah unit dumping dan di front loading ketika unit hendak bergerak mundur. Pencegahannya, ketika melakukan pergerakan awal maju atau mundur, pastikan unit benar-benar berhenti dan putaran engine atau RPM pada posisi low idle. Gear select harmful. Gear select harmful adalah suatu kesalahan pemindahan speed dari gerakan maju ke gerakan mundur tanpa menghentikan unit sampai benar-benar berhenti. Misoperasi seperti ini sering terjadi di area front loading dan di area disposal. Pencegahannya, pastikan unit benar-benar berhenti dan putaran engine atau RPM pada posisi low idle. Parking brake dragging. Parking brake dragging adalah suatu kejadian di mana unit berjalan dalam kecepatan lebih dari 5 km per jam, sementara parking brake kondisi on. Misoperasi ini akan cepat merusak komponen brake akibat gesekan lebih dengan suhu tinggi. Pencegahannya, pastikan unit berhenti atau dalam kecepatan 0 km per jam sebelum mengaktifkan parking brake. Reverse forward shifting abuse. Reverse forward shifting abuse adalah ketika unit masih berjalan mundur dengan kecepatan 5-7 km per jam,
terjadi perpindahan gear transmisi dari mundur ke maju. Hal tersebut akan merusak transmisi karena menerima beban kejut yang disebabkan dari hentakan atau impact gar-gar transmisi. Miss operasi seperti ini sering terjadi ketika unit hauler manuver di area sempit, seperti road maintenance, front loading maupun disposal. Body up ground speed. Body up ground speed adalah suatu kondisi yang terjadi ketika unit bergerak cepat di atas 5 km per jam tanpa menurunkan dam body terlebih dahulu sampai rapat dengan frame. Kejadian ini biasanya terjadi ketika selesai dumping di disposal. Miss operasi ini akan mengakibatkan kerusakan komponen struktur bawah dan sistem hidrolik. Pencegahannya, ketika selesai dumping, gerakan unit maju kurang lebih 3-4 meter bertujuan untuk menghabiskan sisa material dan turunkan fase rapat dengan frame dengan putaran engine low idle, kemudian jalankan unit. Yuk lanjut ke warning level. Warning level. Warning adalah peringatan yang muncul di unit untuk memberitahukan informasi mengenai kondisi unit kepada operator. Warning dapat berupa lampu indikator, lampu peringatan, dan suara buzzer. Warning ada 3 level, yaitu warning level 1, 2, dan 3. Warning level 1 adalah peringatan yang hanya memerlukan perhatian lebih dari operator, misalnya warning fuel level, warning schedule service, dan lain-lain. Warning level 2 adalah peringatan yang memerlukan perubahan cara pengoperasian dari operator untuk mencegah kerusakan part, misalnya engine water temperature monitor dan hydraulic oil temperature monitor yang memerlukan perubahan pengoperasian, yakni low idle sampai suhu air pendingin engine normal kembali. Warning level 3 adalah peringatan yang memerlukan tindakan stop operasi atau mematikan engine dengan segera untuk mencegah kerusakan parts yang lebih parah, misalnya engine oil pressure monitor yang harus segera stop operasi dan matikan engine jika menyala. Nah, yang terakhir, waktunya kita bahas mengenai productive mindset. Productive mindset. Productive mindset dapat diartikan sebagai cara berpikir untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu, apakah hasil yang ingin dicapai dari sebuah perusahaan penambang batu bara yang sedang beroperasi? Tentu saja ada target produksi. Ada target produksi tahunan, bulanan, harian, bahkan jam-jaman. Target-target tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya kontribusi dari semua karyawan. Lalu, apa sih kontribusi kita? Tentu saja, sebagai karyawan yang bekerja di departemen produksi, kontribusi yang bisa kita lakukan adalah melakukan operasional penambangan dengan aman dan produktif. Kita ambil contoh sederhana saja. Untuk dapat terlaksananya suatu fleet operasional, harus ada kontribusi dari seorang pengawas operasional kompeten yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan area dan fleetnya beroperasi dengan aman dan produktif, serta beberapa operator unit alat berat kompeten yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mengoperasikan unit dengan aman dan produktif pula. Perlu diketahui bahwa unit-unit yang biasanya dikategorikan menjadi unit produksi dan unit support, semuanya adalah armada produksi. Jika selama ini beranggapan bahwa parameter produktivitas perusahaan kita dilihat dari productivity unit big digger saja. Unit produksi harus kerja keras, unit support boleh kerja santai. Unit support tidak berpengaruh signifikan terhadap ketercapaian produksi. Bukan masalah jika produktiviti saya rendah, karena produktiviti rekan yang lain sudah melebihi target. Semua anggapan itu adalah salah besar. Sekali lagi, untuk mencapai target produksi, diperlukan kontribusi dari semua operator, unit, dan kepengawasan. Masih tidak percaya? Mari kita breakdown satu persatu. Misalnya, ada 2 fleet OB removal dengan target produksi 3000 BCM per jam, atau masing-masing target produktivitinya 1500 BCM dengan jarak tempuh 1200 meter, terdiri dari 1 orang pengawas yang kompeten, 2 unit PC 4000, 10 unit hauler CAT 789, dan 1 unit WD 600. Kemudian, dumping ke disposal plus 60 yang terdiri dari 1 orang pengawas yang kompeten dan 1 unit doser 375. Kedua fleet ini dapat beroperasi jika unit-unitnya ready
dan pengawas serta operator-operatornya fit dan kompeten untuk bekerja. Mari kita buktikan bahwa peran dan kontribusi semua anggota fleet sangat berpengaruh terhadap ketercapaian produksi. Jika pengawas front dan disposal sakit, tidak fit, atau masa kompetensinya habis, maka kedua fleet tidak bisa beroperasi karena tidak ada pengawas pekerjaan. Jika satu loader breakdown atau operatornya sakit atau ada kendala lain, maka hanya satu fleet saja yang dapat beroperasi, sehingga target produksi per jam tidak tercapai. Jika productivity loader A tercapai sesuai target, dan loader B tidak tercapai, maka target produksi tidak tercapai. Jika satu hauler breakdown atau operatornya sakit, maka hanya satu fleet saja yang bisa beroperasi, sehingga target produksi per jam tidak tercapai. Jika productivity satu hauler tidak tercapai, dan 9 lainnya sesuai target, maka target produksi per jam tidak tercapai. Jika WD dan doser disposal breakdown atau operatornya sakit, maka operasional tidak dapat berjalan maksimal karena area kerjanya tidak di-maintain. Produktiviti kedua fleet tidak bisa tercapai, maka target produksi per jam pun tidak tercapai. Jika tidak ada pengganti unit support, maka kedua fleet itu tidak akan dilanjutkan operasionalnya. Jika productivity WD atau doser diplankan untuk mensupport dua fleet, tapi aktualnya hanya satu fleet saja yang disupport, maka kemungkinan productivity fleet yang tidak disupport tidak mencapai target, sehingga target produksi per jam tidak tercapai. Nah, sekarang sudah paham ya, bahwa kontribusi kita sangat berpengaruh terhadap ketercapaian produksi. Mari, lakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, dengan tetap mengutamakan keselamatan. Terima kasih telah menyaksikan video induksi ini. Selamat bekerja, tetap utamakan keselamatan. Buma, bisa, harus bisa, pasti bisa.